Siapa sangka, satu piring bakso bisa mengubah hidup seorang anak pemulung bernama Rizky. Kisah nyata yang menginspirasi ini akan menyentuh hatimu dan membuatmu percaya bahwa kebaikan kecil bisa berdampak besar. Aku masih ingat betul sore itu, langit mendung menggantung di atas terminal kota, angin sore berembus pelan, membawa bau knalpot dan debu yang tak pernah benar-benar pergi dari tempat ini. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, seolah tak ada yang ingin berlama-lama di tempat yang bau, bising, dan sumpek seperti ini. Tapi bagiku, terminal ini adalah rumah, atau, ya, setidaknya tempat aku bisa berteduh dari panas dan hujan. Tempat aku bisa mengais beberapa botol plastik atau kaleng bekas untuk ditukar jeti recehan. Tempat aku bisa berharap. Siapa tahu ada yang iba dan memberiku sisa makanannya. Sore itu, perutku sudah melilit sejak siang. Aku belum makan apapun sejak kemarin malam. Botol-botol yang kutemukan hanya cukup ditukar dengan Rp2.000. Itu pun sudah habis untuk beli air minum dan plastik kresek baru buat tempat barang rongsokan. Aku duduk di bawah pohon trembesi tua yang berdiri di sudut terminal. Baju lusuhku sudah penuh debu dan noda hitam entah dari mana. Kakiku kotor dan tanganku kasar karena terbiasa mengaduk tempat sampah. Tapi aku sudah terbiasa. Aku nggak tahu rasanya bersih itu kayak apa. Enggak tahu juga rasanya kenyang itu seperti apa. Aku hanya tahu, aku lapar. Mataku melirik ke arah penjual bakso yang mangkal tak jauh dari tempatku duduk. Wangi kuah panasnya menyengat hidungku. Menyiksa, aku menelan ludah. Perutku kembali berontak. Kalau kamu tatap terus memangkal itu, bisa-bisa mangkuknya pecah, ujar seseorang. Tiba-tiba, aku kaget. Suara itu datang dari samping. Pelan tapi jelas. Saat aku menoleh, aku melihat seorang pria muda berdiri di sana tinggi, gagah, dan berseragam hijau tentara. Matanya tajam, tapi senyumnya hangat. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Tapi, dia menatapku bukan seperti orang jijik. Bukan seperti petugas yang biasa mengusirku dari trotoar. Bukan juga seperti sopir yang melempar recehan seolah aku binatang jalanan. Dia jongkok di hadapanku, lalu berkata pelan, "Lapar?" Ya, aku nggak menjawab. Hanya menunduk, menyembunyikan rasa malu dan perih yang selama ini sudah kupendam. Tanpa banyak kata, dia berdiri, lalu melangkah ke penjual bakso itu. Aku hanya bisa memandangi punggungnya. Tak sampai 5 menit kemudian, dia kembali. Di tangannya ada 2 mangkuk bakso panas lengkap dengan kerupuk dan sambal. "Nih," katanya sambil menyerahkan 1 mangkuk padaku. "Makan dulu." Aku diam, menatap mangkuk itu seolah itu emas. Lalu, tanpa sadar, air mataku menetes. Aku benci menangis. Aku benci kelihatan lemah. Tapi aku nggak bisa menahannya. Mungkin karena terlalu lapar. Mungkin karena baru kali ini ada orang yang memberiku makan. Bukan sisa, bukan belas kasihan, tapi betulan duduk dan makan bersamaku. Dia duduk di sebelahku, tak canggung, tak risih. "Namaku Dimas," katanya sambil meniup kuah panas. "Kamu siapa?" Aku mengangkat wajahku perlahan. "Rizky," jawabku pelan. "Umur berapa?" 8. Dimas mengangguk. "Sudah berapa lama tinggal di sini?" Aku mengangkat bahu. Aku tak tahu pasti. Aku nggak pernah menghitung hari. Bagiku, semua hari sama panas. Lapar. Sendiri. Kami makan dalam diam. Hanya diiringi bunyi kendaraan yang berdesakan di jalanan. Tapi anehnya, aku merasa nyaman. Malam mulai turun. Dimas melihat jam tangannya, lalu berdiri. Ia menyentuh kepalaku pelan. "Aku harus balik ke barak. Tapi kalau kamu masih di sini besok sore, kita ngobrol lagi." Ya, aku hanya mengangguk. Tak berani berharap terlalu banyak. Satu hal yang ku tahu pasti, malam itu aku tidur dengan perut kenyang untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa ada seseorang yang menganggap aku ada. Seseorang yang tidak lewat begitu saja. Tapi aku masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki ini? Dan kenapa aku merasa hidupku berubah sejak mangkuk bakso itu? Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik awan kelabu. Aku membuka mata perlahan, masih di atas kardus bekas yang kugelar di bawah kolong halte. Udara dingin menusuk tulang. Tapi anehnya, pagi ini terasa berbeda. Perutku masih terasa hangat. Sisa dari mangkuk bakso yang kumakan semalam. Kenyang, kata yang biasanya cuma mampir di mimpiku, semalam berubah jadi kenyataan. Dan yang paling aneh, aku tersenyum. Senyum kecil, ringkih, tapi nyata. Seolah semalam ada sesuatu yang menyelusup ke dalam dadaku dan menyalakan lilin kecil yang lama padam. Harapan. Aku bangkit, menyeka wajahku yang masih terasa lengket karena tidur tanpa bantal dan selimut. Lalu kembali menjalani rutinitas, mengais, memilah,
memungut. Tapi hari ini, langkahku terasa lebih ringan. Sesekali aku melirik ke arah jam di terminal. Jarum panjang merayap pelan. Setiap menit terasa seperti harapan yang menumpuk. Aku bahkan lupa lapar. Aku hanya menunggu satu hal. Apakah dia akan datang lagi? Sore menjelang, lalu maghrib. Aku duduk di tempat yang sama, memeluk lutut, menahan dingin yang mulai turun. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang hendak pulang. Tapi sosok berseragam hijau itu belum juga muncul. Ya udah sih, mungkin dia cuma baik sesekali. Batinku, aku menunduk, rasa kecewa perlahan menumpuk. Tapi sebelum air mataku jatuh lagi, aku dengar langkah kaki mendekat. Masih di sini, suaranya lembut, tegas, tapi hangat. Aku menoleh cepat, mataku membelalak. Senyumku terbit begitu saja. Bang Dimas, dia berdiri dengan ransel di punggung dan keringat di wajahnya. Tapi, senyumnya tetap sama, tulus. Aku nggak bisa lama, Komandan galak. Tapi aku sempatkan mampir sebentar. Tanpa banyak kata, dia duduk di sebelahku. Kali ini tidak membawa bakso, tapi sebungkus nasi bungkus hangat. Ini, makannya, aku udah makan di mes. Aku menerimanya dengan 2 tangan. Dan kali ini, aku sudah nggak terlalu malu. Aku merasa, dia benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan pengganggu kota, bukan kotoran jalanan. Kenapa abang baik banget? Tanya aku sambil mengunyah perlahan. Dimas terdiam sesaat, lalu memandang ke kejauhan. Karena waktu aku kecil, aku juga pernah lapar. Aku menatapnya. Dia tidak sedang bersandiwara, matanya berkaca, tapi ia cepat-cepat mengedipkannya. Aku nggak mau orang lain ngerasain sepi yang dulu pernah aku rasa. Lanjutnya, apalagi anak-anak. Kami diam beberapa saat. Lalu Dimas membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan dan pensil kecil. Ini buat kamu. Coba gambar, nulis, atau apapun yang kamu suka. Jangan biarkan pikiran kamu cuma dipakai buat mikir lapar. Riz, aku menerima buku itu dengan hati-hati, seolah memegang benda paling berharga di dunia. Aku nggak bisa nulis, bisikku pelan. Dimas tertawa kecil. Nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Kalau kamu mau, aku bisa ngajarin tiap minggu. Mataku kembali memanas, tapi bukan karena sedih. Aku tersentuh. Lagi-lagi, orang ini datang bukan bawa uang, bukan bawa janji muluk, tapi dia bawa waktu, perhatian, dan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Kebaikan tanpa syarat. Hari berganti minggu. Setiap Dimas libur dinas, dia menyempatkan diri mampir ke terminal. Kadang bawa makanan, kadang cuma duduk dan ngobrol. Tapi buatku, itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kami mulai dekat. Dimas jadi satu-satunya orang yang tahu di mana aku tidur. Dia tahu cerita tentang ayah ibuku yang meninggal karena kecelakaan saat aku baru 5 tahun. Tentang bagaimana aku lari dari panti karena dipukuli. Tentang malam-malam panjang tanpa arah. Dia tidak pernah memintaku berhenti memulung. Tidak juga menyuruhku langsung berubah. Dia hanya menemani dan perlahan mengajarkanku satu hal yang tak pernah kupahami sebelumnya. Nilai diriku. Rizky, kamu bukan sampah. Katanya suatu malam. Jangan percaya kalau dunia bilang kamu gak penting. Kamu penting. Kata-kata itu menghujam, tapi bukan menyakitkan. Justru hangat. Pelan-pelan, aku percaya. Aku mulai belajar membaca dari koran bekas. Dimas mengajariku menulis huruf demi huruf. Awalnya sulit, tanganku kaku dan sering salah. Tapi tiap kali aku berhasil menulis namaku sendiri, Dimas menepuk bahuku dengan bangga. Dan pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berguna. Aku merasa aku mungkin punya masa depan. Tapi, apakah harapan itu bisa bertahan di tengah dunia yang keras ini? Apakah seseorang sepertiku yang datang dari kolong halte dan bau sampah bisa punya masa depan? Hari itu panas bukan main. Aspal terminal seperti bara, menyengat telapak kaki yang hanya dibungkus sandal jepit tipis dan hampir putus. Tapi aku tetap berjalan mendorong gerobak kecil yang kubuat dari papan rusak dan roda bekas kursi kantor. Satu-satunya harta yang kupunya, selain harapan. Sore ini berbeda. Sudah seminggu Bang Dimas tidak datang. Bukan hanya tidak membawa makanan atau buku, tapi juga tidak membawa dirinya sendiri. Aku tak tahu di mana dia. Apakah sedang sibuk dinas? Atau, aku tak mau memikirkan kemungkinan buruk. Aku hanya bisa menunggu. Seperti biasa, namun hari itu, saat kutemukan kaleng susu bekas dalam tumpukan sampah, aku tersenyum. Kaleng itu masih bersih, permukaannya mengkilap di bawah sinar matahari. Aku tidak menjualnya. Kaleng itu terlalu istimewa. Entah kenapa. Aku punya ide. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku membuka buku kecil pemberian Bang Dimas di halaman paling belakang.
Kutulis satu kalimat sederhana dengan huruf goyang. Aku ingin sekolah. Tanganku gemetar saat menulis. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga penuh harap. Lalu kuletakkan kertas itu ke dalam kaleng, dan kaleng itu kuikat dengan tali. Kugantung di dalam gerobak seperti menyimpan harta karun yang paling berharga. Itu bukan sekadar kaleng, itu mimpi. 3 hari setelahnya, aku mendengar suara langkah. Kaki yang tak asing. Aku sedang duduk di sudut warung, menunggu plastik kosong dilempar oleh ibu-ibu penjual sayur. Rizky, aku menoleh cepat. Mataku membesar. Bang Dimas. Dia tampak lebih kurus. Wajahnya lelah. Ada perban kecil di keningnya. Tapi senyumnya masih sama. Kemarin aku kena tugas keluar kota. Maaf ya, aku langsung berdiri dan menghampirinya. Aku kira abang gak datang lagi. Mana mungkin? Jawabnya sambil mengacak rambutku. Aku udah janji mau ajarin kamu baca kan? Kami duduk di kursi warung. Di depan kami, 2 gelas teh manis dan sebungkus gorengan hangat. Tapi aku tak sabar. Aku langsung bangkit ke gerobakku, membuka tali, dan menunjukkan kaleng kecil itu. Apa ini? Tanyanya heran. Ini mimpi aku. Bang Dimas mengernyit. Maksud kamu? Aku membukanya pelan, dan menunjukkan kertas berisi tulisan canggungku. Dimas membaca dalam diam. Lalu, perlahan, air mata tampak menggenang di matanya. Rizky, kalau aku boleh sekolah, kataku pelan, aku pengen bisa jadi kayak abang. Pakai seragam itu, biar bisa bantu anak-anak jalanan yang kayak aku juga. Dimas menunduk, tangannya meremas kaleng itu pelan. Kamu tahu nggak, ini adalah alasan kenapa aku terus berdinas dengan semangat. Aku diam, menatapnya, karena ada anak kecil seperti kamu yang masih percaya bahwa dunia ini pantas diperjuangkan. Seminggu kemudian, Bang Dimas membawaku ke tempat baru. Sebuah rumah kecil sederhana, tapi nyaman. Ada kasur empuk, buku-buku, dan dapur yang berisi makanan. Rumah kontrakan. Katanya, aku udah bicara sama komandanku. Aku bakal tanggung semua biaya hidup kamu. Dan aku juga udah daftarin kamu ke sekolah non-formal dekat sini. Belajarnya sore, jadi pagi kamu masih bisa bantu-bantu atau cari uang. Aku terdiam. Dunia seperti melambat. Aku beneran bisa sekolah? Bang Dimas mengangguk. Kamu bisa apa aja yang kamu mau, Riz, asal kamu gak nyerah. Aku menangis. Tangis keras yang sudah bertahun-tahun ku tahan. Aku peluk dia erat-erat, dan dia membalas pelukanku seperti seorang ayah memeluk anaknya. Hari itu, kaleng itu tak lagi kosong. Ia diisi bukan hanya dengan mimpi, tapi juga dengan langkah awal menuju kenyataan. Dan sejak hari itu pula, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan mengecewakan Bang Dimas. Aku berdiri mematung di depan bangunan kecil bercat hijau pudar itu. Sekolah non-formal Cahaya Bintang. Begitu tulisan di papan nama kayu yang tergantung miring di gerbang masuk. Suara anak-anak tertawa terdengar dari dalam. Tapi aku justru merasa takut. Tanganku menggenggam ujung baju lusuh yang baru saja dibelikan Bang Dimas. Walau sudah jauh lebih bersih dan layak dibanding pakaian biasanya, aku tetap merasa asing. Bukan karena bajunya, tapi karena tempat ini terlalu berbeda. Rizky, kamu gak sendirian. Aku menoleh. Bang Dimas berdiri di belakangku dengan senyum menenangkan. Langkah pertama memang selalu berat, tapi begitu kamu melangkah, semua akan berubah. Aku mengangguk, walau jantungku berdetak begitu cepat. Aku melangkah masuk. Bang Dimas menepuk bahuku pelan lalu meninggalkanku di pintu kelas sambil berkata, aku tunggu di luar. Ya, ruang kelasnya sempit, dengan meja kursi dari triplex, beberapa bahkan ada yang goyang. Tapi suasananya hangat, ada papan tulis besar. Dan di depannya berdiri seorang ibu parubaya berhijab dengan mata lembut. Itu Rizky? Ya, sapanya. Ayo masuk, nak. Duduk di mana kamu suka. Langkahku kaku. Semua anak memandangku. Sebagian tersenyum. Tapi beberapa terlihat sinis. Menatap baju bekas dan sandal jepitku. Aku hanya menunduk dan duduk di bangku paling pojok. Aku ingin pulang. Tapi kupikir lagi. Pulang kemana? Hidupku bukan lagi di gerobak itu. Hidupku dimulai di sini. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan tersendiri. Bukan karena pelajaran aku, justru sangat semangat mempelajari huruf, angka, dan cerita-cerita di buku bacaan yang kusimpan rapi. Tapi karena anak-anak lain, ada Fajar dan Indra, 2 anak seusia denganku yang selalu mencibir. Pemulung udah bisa baca. Ya sekarang, gerobaknya diparkir di mana? Rizky, jangan duduk dekat-dekat. Baunya, aku diam saja. Aku bisa marah, aku bisa balas. Tapi aku ingat kata Bang Dimas. Balas hinaan bukan dengan teriakan, tapi dengan pembuktian. Dan aku ingin membuktikan
Suatu sore, setelah kelas usai, aku duduk di depan rumah kontrakan sambil membuka buku latihan berhitung. Sambil menulis, aku menggumamkan satu-satu hasil perkalian. Bang Dimas yang baru pulang dari markas duduk di sebelahku. Luar biasa, katanya. Setelah melihat jawabanku, kamu cepat banget belajarnya. Aku tersenyum bangga. Aku harus lebih cepat. Bang, aku kan baru mulai. Dimas mengangguk. Kamu tahu, dulu waktu aku baru masuk pendidikan militer, aku juga diejek habis-habisan. Katanya aku cuma anak desa, enggak punya koneksi. Tapi aku terus maju. Sekarang abang jadi perwira. Ya, belum lama. Tapi semua itu karena aku enggak nyerah. Sama seperti kamu. Aku diam sejenak, lalu bertanya, Bang, kalau aku lulus sekolah, aku bisa jadi tentara juga kayak abang. Dimas menatapku lekat-lekat. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi apapun. Tentara, dokter, guru. Yang penting, kamu gak pernah lepas dari nilai-nilai yang benar. Jujur, disiplin, dan berani. Aku menatap langit. Sore itu jingga. Langit seperti membentangkan harapan yang tak berbatas. Bang, bolehkah aku menabung buat beli sepatu sekolah? Kamu boleh nabung, tapi mulai minggu depan abang yang beliin. Serius? Serius. Aku tertawa kecil. Nanti Fajar sama Indra pasti melongo. Bang Dimas tersenyum lebar. Mereka nggak tahu siapa yang mereka hina sekarang. Tapi nanti mereka akan tahu siapa Rizky sebenarnya. Hari-hari pun berjalan. Aku belajar, mencatat, membaca setiap malam. Bang Dimas selalu sempatkan pulang walau larut, hanya untuk menanyakan nilai-nilaiku. Setiap nilainya naik, ia akan berikan hadiah kecil, satu buku cerita, satu pensil warna, atau sekotak susu. Dan satu malam yang tak kulupa, ia berkata, Rizky, kamu punya potensi besar. Suatu hari, kamu bakal lebih dari sekadar pemulung yang jadi murid. Kamu bakal jadi teladan. Orang-orang akan bangga pernah mengenalmu. Aku menatap matanya. Matanya jujur. Saat itu aku belum tahu kalimatnya itu adalah sebuah ramalan yang akan berubah menjadi kenyataan. Tapi juga menyimpan luka besar yang akan datang. Karena setiap langkah menuju cahaya pasti akan melewati bayangan terlebih dulu. Aku tak pernah membayangkan bahwa selembar kertas hasil ujian bisa membuatku berdiri paling depan di lapangan upacara. Pagi itu, semua murid dari berbagai kelas berkumpul. Udara hangat. Matahari memantulkan cahaya lembut ke genteng sekolah. Di hadapan semua orang, Bu Rina, kepala sekolah kami, mengumumkan sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Dengan nilai tertinggi dari seluruh peserta ujian semester, kami memberikan penghargaan kepada Rizky. Semua mata menoleh padaku. Aku menggenggam piagam itu erat. Tubuhku gemetar saat Bu Rina menyematkan lencana kecil di dadaku. Lencana sederhana dari plastik. Tapi bagiku, itu terasa seperti medali emas. Aku mendengar beberapa anak bertepuk tangan, tapi juga ada yang hanya melirik sinis, termasuk Fajar dan Indra. Cuma hoki, gumam Indra saat kami berjalan keluar kelas. Iya, paling juga nyontek, tambah Fajar. Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk dan menahan napas. Tapi dadaku panas. Aku ingin membalas, ingin berteriak. Tapi aku kembali ingat pesan Bang Dimas yang mengejek hanya bicara. Yang hebat, membuktikan. Sore itu, di rumah kontrakan kecil kami, aku tunjukkan piagam itu pada Bang Dimas. Matanya berbinar. Hebat banget kamu. Bangga banget abang lihat. Kamu kayak gini. Aku nyengir. Mereka sempat bilang aku nyontek. Bang Dimas hanya mengusap kepalaku. Semakin tinggi kamu naik, akan semakin banyak yang ingin menarikmu turun. Tapi kamu jangan pernah turun. Karena kamu naik bukan buat mereka, tapi buat dirimu sendiri. Aku mengangguk. Kata-kata Bang Dimas selalu seperti api kecil yang menghangatkan hatiku. Hari demi hari, aku semakin cinta belajar. Aku suka membaca, menulis, dan menghitung. Aku mulai berani bertanya di kelas, bahkan membantu teman-teman lain yang belum paham. Dan sesuatu yang tak kuduga terjadi. Bu Rina memanggilku ke ruangannya. Rizky, kami dapat informasi dari TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan sekolah informal untuk program bimbingan pendidikan dan disiplin anak-anak kurang mampu. Kami akan mengusulkan namamu. Aku menatapnya dengan mata melebar. Tapi Bu, aku bukan siapa-siapa. Kamu salah. Rizky, kamu adalah contoh bagi anak-anak di sini. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu bertahan. Beberapa hari kemudian, aku mengenakan seragam putih dengan logo kecil bertuliskan Program Bina Anak Bangsa. Di dada kananku tersemat nama Rizky. Aku berdiri sejajar dengan 5 anak dari sekolah lain. Kami diperkenalkan kepada para pelatih muda yang akan membina kami.
dan mataku langsung menemukan satu sosok yang paling kukenal. Rizky, seru Bang Dimas dari kejauhan. Ia mengenakan seragam resmi TNI dengan pangkat barunya. Selamat datang di langkah pertamamu. Aku tak bisa menyembunyikan senyumku. Bang Dimas adalah bagian dari tim pembina program ini. Malamnya, ia berkata di ruang tamu kontrakan kami. Aku bangga banget, Ki, tapi ingat, ini baru awal. Perjalananmu masih panjang. Aku menatapnya serius. Aku gak akan berhenti. Bang, aku mau pakai seragam abang. Suatu hari nanti, ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu di matanya malam itu, sesuatu yang tak biasa. Seperti sedih yang disimpan rapat. Beberapa minggu kemudian, aku tampil di depan panggung kecil saat ada peringatan Hari Anak Nasional. Aku membaca puisi yang kutulis sendiri. Tanganku gemetar. Tapi aku berhasil. Saat aku turun panggung, banyak guru dan tamu undangan memujiku. Termasuk seorang bapak pejabat dari Dinas Pendidikan. Anak ini luar biasa. Siapa namanya? Tanya beliau. Rizky, Pak. Jawab Bu Rina sambil tersenyum bangga. Anak pemulung yang kini jadi bintang sekolah. Saat aku dan Bang Dimas berjalan pulang, ia menggenggam bahuku. Kamu bukan anak jalanan lagi, Ki, katanya lirih. Kamu anak harapan. Aku menoleh. Tapi Bang, kalau aku berubah, aku takut lupa masa laluku. Bang Dimas berhenti melangkah. Ia menatapku dalam. Kamu boleh berubah, Rizky, tapi jangan pernah lupakan siapa yang kamu perjuangkan. Aku mengangguk, karena aku tahu aku bukan hanya melangkah untuk diriku sendiri, tapi untuk semua anak yang tak pernah diberi kesempatan. Dan terutama untuk seseorang yang menyalakan cahaya di gelap hidupku. Aku tak tahu bahwa di balik semua harapan ini, badai besar sedang bersiap menantiku. Dan langkah Bang Dimas sedang menapaki jalan terakhirnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan untukku. Setelah berminggu-minggu menjalani pelatihan dalam program Bina Anak Bangsa, aku dipilih sebagai peserta terbaik. Aku bahkan ditawari kesempatan mengikuti seleksi beasiswa sekolah menengah unggulan tingkat provinsi. Aku pulang dengan semangat membara. Bayangan masa depan terasa makin dekat. Seragam itu, mimpi itu, semua terasa mungkin. Namun, begitu aku membuka pintu rumah kontrakan kecil kami, suasana berbeda langsung menyambutku. Terlalu sunyi, terlalu kosong. Tak ada suara Bang Dimas yang biasanya menyapa sambil bertanya, "Gimana pelatihannya hari ini, Ki?" Yang kulihat hanya selembar surat di atas meja kayu reyot di ruang tamu. Kertasnya agak kusut, seperti sudah diremas lalu diluruskan kembali. Tanganku meraihnya. Di pojok kiri atas tertera logo TNI, dan di bagian tengahnya tertulis nama lengkap Bang Dimas. Aku membaca isinya perlahan. Setiap huruf seperti merobek dadaku satu persatu. Kepada keluarga almarhum Serka Dimas Aditya, kami menyampaikan duka mendalam atas gugurnya beliau dalam tugas misi kemanusiaan di wilayah timur. Beliau gugur saat berusaha mengevakuasi warga sipil dari wilayah konflik. Kami menghormati keberanian dan pengabdian almarhum. Negara kehilangan salah satu prajurit terbaiknya. Dunia runtuh, napasku memburu, mataku kabur oleh air mata. Almarhum Bang Dimas gugur. Tidak, ini pasti salah, pasti ada kekeliruan. Bang Dimas baru saja mengantarku ke pelatihan minggu lalu. Kami tertawa bersama. Ia menjanjikan akan menonton penampilanku minggu depan. Aku berlari keluar rumah, menembus gang-gang kecil, menanyai tetangga, ke pos TNI terdekat, ke sekolah. Tapi semua yang kutemui hanya menunduk dan diam. Mereka tahu, mereka semua tahu, dan menungguku cukup kuat untuk menerimanya. 3 hari kemudian, jenazah Bang Dimas tiba, dibungkus bendera merah putih, ditempatkan dalam peti kayu berwarna coklat gelap. Aku tak diizinkan mendekat. Aku hanya duduk di barisan paling belakang, dengan seragam putih lusuh dan wajah yang tak bisa berhenti menangis. Seseorang menyentuh pundakku, seorang perwira yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu Rizky?" "Ya," katanya lembut. Aku mengangguk, nyaris tak bersuara. "Dimas banyak cerita tentang kamu," katanya. "Kamu adalah alasan dia terus berdiri di garis depan. Dia sayang sekali sama kamu." Air mataku jatuh semakin deras. Di rumah, aku menatap semua barang peninggalan Bang Dimas, seragamnya, sepatu botnya, dan sebuah kotak kecil yang ternyata berisi surat tulisan tangan. "Rizky, kalau kamu baca surat ini, artinya abang mungkin enggak bisa pulang lagi. Abang mohon, jangan patah, jangan berhenti. Seragam yang kamu impikan itu bukan cuma kain dan lambang. Itu harga diri, itu tanggung jawab. Kalau kamu gagal, abang gagal. Tapi kalau kamu berdiri, abang tetap hidup. Abang sayang kamu, Ki."
Terima kasih sudah jadi alasan abang bertahan sejauh ini. Aku menggenggam surat itu erat, membasahinya dengan air mata. Bang, kenapa pergi sekarang? Kenapa pas aku baru bisa berdiri tegak? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi di dalam hatiku, mulai tumbuh api yang tak pernah padam lagi. Aku mulai menata hari-hariku tanpa Bang Dimas. Sendiri, tapi tidak menyerah. Beberapa bulan berlalu, aku diterima di sekolah unggulan. Beasiswa penuh. Aku belajar seperti hidupku bergantung pada tiap huruf di buku. Aku tak pernah absen, tak pernah terlambat, tak pernah main-main. Dan tiap pagi, sebelum berangkat sekolah, aku selalu berdiri di depan foto Bang Dimas dan berkata, "Tunggu aku. Bang, aku akan menyusulmu. Tapi bukan ke liang kubur, tapi ke tempat di mana mimpi kita jadi nyata." Suatu malam, aku berdiri di balkon kecil rumah kontrakan yang kini kutinggali sendirian. Langit penuh bintang, angin malam menyapu wajahku pelan. Aku mengangkat tangan, mengepal ke udara. Aku janji, aku akan jadi perwira sepertimu. Tapi dalam sunyi malam itu, aku juga tahu perjalananku baru saja dimulai. Dan tanpa Bang Dimas, semuanya akan lebih berat. Namun aku siap, karena langkah yang dia tinggalkan akan kulanjutkan sampai akhir. Tahun-tahun berlalu seperti angin di tengah hujan dingin. Deras, tapi tak pernah berhenti. Aku tumbuh menjadi remaja 17 tahun. Dengan tubuh lebih tegap dan sorot mata yang tak lagi kosong. Namun di balik semua itu, luka karena kehilangan Bang Dimas tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya berubah bentuk menjadi semangat yang terus menyala dalam diam. Hari itu, seleksi penerimaan Akademi Militer resmi dibuka. Aku berdiri di depan pintu gerbang barak pendaftaran, menatap ke dalam sambil menelan ludah. Ratusan anak muda berpakaian rapi sudah antre. Ada yang ditemani orang tua berseragam dinas, ada yang datang bersama pelatih pribadi, bahkan beberapa membawa rekomendasi dari pejabat tinggi. Aku datang sendiri, bermodalkan formulir, berkas nilai, dan surat pengantar dari kepala sekolah. Tak ada yang istimewa dariku, kecuali satu hal, mata yang menyimpan nyala. Nyala dari janji, nyala dari kehilangan, nyala dari rasa ingin melanjutkan langkah seseorang yang pernah menyelamatkanku dari kubangan hidup. Seleksi pertama, tes administrasi. Aku lolos dengan nilai baik, walau sempat ditatap sinis oleh petugas karena pakaian sekolahku yang sederhana dan kertas-kertasku yang penuh bekas lipatan. Seleksi kedua, tes fisik. Aku berlari, melompat, memanjat tali tambang dengan napas tercekat, tapi tekad membara. Beberapa peserta tersingkir, aku bertahan. Tapi seleksi ketiga, wawancara psikologi, itu yang paling menghantam batinku. "Kenapa kamu ingin masuk Akademi Militer?" tanya pewawancara. Suaranya tegas dan penuh penilaian. Aku menatapnya, diam sesaat, lalu menjawab dengan suara berat, "Karena saya berhutang nyawa pada seorang prajurit." Ia menatapku tajam. "Hutang?" "Ya, Pak, dia menyelamatkan saya. Waktu saya masih pemulung, dia beri saya hidup baru. Tapi, sekarang dia sudah tidak ada." Pewawancara itu terdiam, lalu menunduk sejenak sebelum berkata pelan, "Namanya Serka Dimas Aditya." Wajah si pewawancara menegang. Ia langsung berdiri, keluar dari ruangannya, dan tak kembali selama hampir 15 menit. Ketika ia kembali, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku rekan almarhum Dimas. Kami pernah satu misi. Dia sering cerita tentang seorang anak bernama Rizky." Dadaku sesak, lidahku keluh. "Selamat, Nak, kamu sudah lulus tahap ini." Namun ujian belum usai. Tahap psikotes dan kesamaptaan khusus menjadi babak paling berat. Banyak yang tersingkir di sini, termasuk peserta-peserta dengan dukungan besar dan nama mentereng. Aku bertahan, meski kakiku lebam dan lututku berdarah. Setiap kali tubuhku hampir tumbang, suara Bang Dimas menggema di kepala. "Kalau kamu gagal, abang gagal. Tapi kalau kamu berdiri, abang tetap hidup." Itu menjadi mantra. Hari pengumuman akhir. Daftar peserta yang lulus akan ditempel di papan pengumuman depan barak. Aku berdiri di tengah kerumunan. Nafasku sesak, jari-jariku gemetar. Satu persatu namaku baca, baris demi baris. Sampai akhirnya, kutemukan namaku. Rizkia, lulus urutan nilai pertama. Mataku berkaca-kaca, tanganku menutup mulut. Aku menunduk, lututku hampir lemas. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Seorang perwira muda tersenyum kecil. "Selamat, calon taruna." Aku hanya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Langit sore itu terasa lebih lapang dari biasanya, dan angin sore seperti membawa suara dari masa lalu. "Bagus, Ki, langkahmu sudah sampai di sini. Tapi ingat, ini bukan akhir." Aku menatap langit, menahan air mata. "Bang, aku berhasil, tapi langkahku belum selesai."
1 minggu kemudian, aku resmi berangkat ke akademi militer, menginjakan kaki di tempat yang dulu hanya jeti mimpi kecil di balik tumpukan kardus dan botol plastik. Kini aku bukan Rizky si pemulung, bukan juga Rizky si anak yatim. Aku adalah calon taruna TNI, dan dalam hatiku, ada satu nama yang akan terus hidup sampai aku mengenakan seragam penuh kebanggaan itu. Dimas Aditya. Hari-hari di akademi militer bukan seperti yang kubayangkan. Bukan sekadar latihan baris berbaris, bukan cuma lari pagi atau pelajaran strategi perang, tapi juga tekanan mental, kedisiplinan ekstrem, dan cemoohan dari rekan sendiri. Apa kamu yakin tempatmu di sini, Rizky? Suara itu terdengar saat aku sedang menyikat lantai kamar barak. Aku menoleh dan menemukan sosok Bram, anak pejabat tinggi yang juga taruna angkatan ini menatapku dengan senyum meremehkan. Kamu pikir akademi ini tempat anak jalanan? Lanjutnya, sambil mengelap sepatunya yang mengilap. Kamu mungkin lulus karena belas kasihan, bukan karena layak. Aku diam, ku peluk erat sapu yang kupegang. Ingin rasanya ku balas kata-kata itu, tapi yang ku tahu, kemarahan hanya membuang energi. Anak yatim piatu, bekas pemulung. Lucu juga kamu bisa sampai sini, katanya lagi sebelum pergi, tertawa bersama dua temannya. Setiap malam, suara cemoohan itu kembali di pikiranku, bersamaan dengan rasa lelah di sekujur tubuh. Bram dan kelompoknya sering bermain-main dengan tempat tidurku, menyembunyikan sepatu botku, mengacak barang-barangku, bahkan pernah menumpahkan air di atas kasur. Dan tak ada yang mau membelah. Mereka tahu siapa ayah Bram. Malam itu aku nyaris tumbang, tubuhku demam, lututku bengkak setelah latihan medan berat siang tadi, dan semangatku mulai pudar. Aku berjongkok di belakang barak, di bawah pohon tua, memandangi tanah. Hujan turun gerimis, tapi aku tak peduli. Dadaku sesak, tenggorokanku terasa luka. Aku menggenggam daktek milik Bang Dimas yang selalu kusimpan di kantong kecil bajuku. Ku peluk erat-erat, lalu berbisik, "Bang, aku capek. Kalau ini jalanmu, kenapa sakitnya seperti ini? Kenapa aku harus sendirian? Bang, kenapa yang jahat justru yang paling bebas menyakiti?" Aku bicara seperti anak kecil lagi. Seperti Rizky 8 tahun lalu, yang dulu duduk kelaparan di terminal bus dan menatap hidup dengan mata kosong. Tapi kali ini, aku tak ingin kembali ke masa itu. Tiba-tiba, suara berat dan dalam terdengar dari belakangku. "Apa kamu menyerah hanya karena lidah orang lain lebih tajam dari semangatmu?" Aku menoleh. Seorang perwira menatapku. Tubuhnya tinggi, matanya tajam, tapi bukan galak, justru sejuk dan penuh ketegasan. "Aku dulu pernah satu misi dengan Serka Dimas," katanya. "Dia cerita tentang kamu. Bahkan di hari-hari terakhirnya, dia masih menulis surat untukmu." Aku tercekat. "Surat?" Perwira itu mengangguk. "Sudah lama surat ini disimpan di markas. Kami baru tahu kamu berhasil masuk akademi minggu lalu. Ini untukmu." Tangannya menyodorkan sebuah amplop coklat kecil, lusuh dan usang. Ku peluk surat itu dengan tangan gemetar. Lalu ku buka dan ku baca dalam diam. "Rizky, jika suatu hari kamu menerima surat ini, berarti abang sudah tidak di dunia ini. Tapi, jangan sedih. Abang sudah lama tahu resiko jalan yang abang pilih. Yang abang ingin kamu tahu adalah, jangan pernah biarkan masa lalu menahan kakimu. Kamu punya masa depan yang besar. Ki, jangan takut jatuh. Jangan takut dihina. Jangan takut sendiri. Karena setiap kali kamu berdiri lagi, abang akan hidup dalam langkahmu. Jadilah prajurit yang bukan cuma kuat tubuhnya, tapi juga hatinya. Abang bangga padamu." Dimas, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kekuatan. Keesokan harinya, aku bangkit lebih pagi dari biasanya. Kusikat lantai lebih bersih. Kupakai sepatu bot dengan semangat. Dan ketika Bram menyindir lagi di lorong, aku hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa aku pernah jatuh. Tapi sekarang aku sedang berdiri." Ia terdiam. Tak menyangka aku membalas. Hari itu, aku menuntaskan semua latihan dengan skor tinggi. Bahkan pelatih memanggilku khusus untuk memberi penghargaan sebagai taruna paling disiplin dalam minggu itu. Tak ada yang tahu kekuatanku berasal dari surat seorang pahlawan. Tak ada yang tahu semangatku disulut oleh sosok yang sudah tiada. Tapi aku tahu, Bang Dimas hidup dalam setiap langkahku. Dan jika hari itu aku nyaris menyerah, kini aku memilih untuk terus berjalan. Bukan demi membuktikan apapun kepada dunia, tapi demi janji. Janji untuk meneruskan langkah seseorang yang dulu menaruh masa depan di pundakku. Seragam ini terasa berat di tubuhku. Bukan karena kainnya tebal, bukan pula karena sinar matahari pagi yang menyengat saat kami berdiri berbaris di lapangan kehormatan.
tapi karena makna yang melekat di baliknya. Hari itu adalah hari pelantikan. Taruna tingkat akhir menjadi perwira muda. Upacara digelar dengan penuh kebanggaan. Ratusan keluarga hadir. Para jenderal duduk di kursi undangan terhormat. Dan kamera-kamera menyorot dari segala penjuru. Tapi aku berdiri sendiri. Tak ada satupun kerabat yang menemaniku. Aku anak yatim piatu. Tak ada ibu yang memelukku. Tak ada ayah yang menepuk pundakku. Namun, aku tetap tegap berdiri. Kepalaku mendongak. Mataku menatap ke depan. Menembus awan dan kenangan. Dan saat namaku dipanggil sebagai lulusan terbaik akademi, dunia serasa berhenti sesaat. Aku melangkah maju, menghampiri panglima yang akan menyematkan pangkat di pundakku. Suara gemuruh tepuk tangan terdengar di belakang. Namun hatiku tetap sunyi, karena di antara ratusan orang itu, hanya satu yang ingin sekali kulihat, dan dia sudah tak ada. Selesai upacara, aku berjalan menyendiri ke sisi lapangan. Kulepas topi baretku dan kudekap erat di dada. Aku memejamkan mata. Lalu, dari dalam saku kecil di balik seragam, aku keluarkan daktek itu milik Bang Dimas yang kini kusimpan dalam rantai kecil dan kukalungkan ke leherku. Kutatap lempeng logam kecil itu. Seragam ini bukan milikku saja, Bang, tapi warisanmu juga. Suara langkah pelan terdengar di belakang. Aku menoleh. Seorang ibu tua, mengenakan pakaian sederhana dan berhijab biru langit, berdiri sambil memegang seikat bunga kecil. Maaf, nak, kamu Rizky, bukan? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Ibu ini, kakaknya Dimas. Dia sering cerita tentang kamu, bahkan waktu belum sempat bertemu lagi. Dia bilang, kamu anak yang sangat dia banggakan. Tubuhku kaku, tenggorokanku tercekat. Ibu itu mengulurkan bunganya, tangannya bergetar. Ini, dari keluarga kecil yang pernah mengenal kasih sayangnya. Terima kasih sudah melanjutkan langkahnya. Nah, aku tak mampu berkata-kata. Kusambut bunga itu, lalu kupeluk beliau tanpa suara. Dalam hati, aku tahu, Bang Dimas mungkin telah tiada, tapi kasihnya menyebar, tumbuh dalam hidup orang-orang yang sempat disentuhnya, termasuk aku. Beberapa minggu setelah pelantikan, aku ditempatkan di sebuah wilayah terpencil yang dulu pernah menjadi daerah konflik. Tempat itu ternyata adalah lokasi misi terakhir Bang Dimas. Aku memohon penugasan ke sana secara pribadi sebagai bentuk penghormatan, sebagai langkah nyata melanjutkan perjuangan. Setiap pagi, aku membaur dengan warga, membangun kembali sekolah yang dulu hancur, membagikan logistik, menyapa anak-anak yang takut pada suara helikopter, dan di sela itu semua, aku selalu membisikkan dalam hati, Bang Dimas, lihatlah, aku di sini. Di tempatmu dulu menghembuskan napas terakhirmu, aku akan pastikan perjuanganmu tak sia-sia. Tak perlu semua orang tahu tentang Rizky si pemulung yang dulu lapar di pinggir terminal. Cukup satu orang tahu, Bang Dimas, dan itu sudah lebih dari cukup. Hidup mengajarkanku banyak hal, tapi pelajaran terbesar datang dari seseorang yang hanya singgah sebentar di hidupku namun meninggalkan jejak sepanjang hayat. Kini aku mengerti, kadang seseorang tak harus menjadi darah untuk jati keluarga. Tak harus tinggal selamanya untuk mengubah hidup kita selamanya. Dan aku akan terus melangkah. Dengan seragam ini, dengan nama Dimas di hatiku, dengan harapan yang dulu ia titipkan dalam sepiring bakso sederhana. Langkahku adalah langkahmu juga, Bang. Tahun-tahun berlalu, langkahku tak lagi berat seperti dulu, tapi tetap penuh beban tanggung jawab. Seragam ini kini telah bertukar warna, berpangkat lebih tinggi, dan disegani banyak orang. Tapi dalam hati kecilku, aku masih Rizky, bocah kecil yang dulu duduk lapar di dekat terminal. Setiap kali aku berdiri memberi pengarahan, setiap kali aku menepuk bahu prajurit muda, atau melihat anak-anak di pelosok negeri tersenyum saat kami datang membawa bantuan, aku tahu, itu bukan semata jasaku, tapi warisan dari seseorang yang lebih dulu menyalakan api dalam hidupku. Namanya Dimas, orang yang tak pernah memintaku membalas, hanya ingin aku tumbuh. Orang yang tak sempat melihat hasil perjuangannya, tapi tetap melangkah seolah hidupnya abadi. Hari ini aku berdiri di panggung seminar pendidikan, bukan sebagai tentara, tapi sebagai pembicara. Di depanku ratusan pelajar dari berbagai pelosok negeri duduk memperhatikanku. Mataku menatap satu demi satu wajah mereka, ada yang tampak haus ilmu, ada yang putus asa karena kemiskinan, dan ada pula yang tersenyum seolah sedang menyimpan harapan yang sangat besar. Aku menarik napas, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, saya pernah jadi pemulung, pernah tidak tahu rasanya makan kenyang, pernah merasa dunia tak adil, tapi Tuhan kirimkan satu orang, satu piring bakso, dan segenggam harapan. Kadang, kita tidak butuh dunia berubah,
Kita hanya butuh satu orang yang percaya bahwa kita pantas diperjuangkan. Di luar aula, seorang anak kecil menghampiriku. Bajunya lusuh, matanya sayu, tapi dia menyodorkan tangannya penuh keberanian. Pak, boleh saya ikut foto? Saya juga mau Jetty. Tentara seperti Bapak nanti. Aku tersenyum, ku tunduk, ku genggam tangannya erat-erat. Dalam genggaman itu, aku seperti menggenggam masa kecilku sendiri. Menggenggam harapan baru yang akan terus hidup. Sepanjang langkah-langkah berikutnya, hidupmu hari ini mungkin penuh luka, lapar, dan sepi. Tapi ingat, satu kebaikan kecil yang kamu terima bisa menjadi cahaya untuk menerangi jalan panjang yang kelam. Dan satu kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menyelamatkan hidup seseorang yang bahkan belum kamu kenal. Jangan remehkan satu langkah, karena satu langkah yang tulus bisa jadi langkah abadi. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan. Bagikan cerita ini ke orang-orang yang kamu cintai. Dan jika kamu punya seseorang yang pernah menolongmu, sekecil apapun itu, hubungi dia hari ini dan ucapkan terima kasih. Karena siapa tahu, kamu adalah Rizky dalam hidupmu. Dan seseorang di luar sana adalah Dimas yang sedang diam-diam mencintaimu lewat tindakan, bukan kata-kata.